Dia cuma pembantu dari kampung kecil di Indonesia, tapi malam itu, hidupnya berubah selamanya. Satu kesalahan satu malam, membuatnya hamil anak seorang pangeran Yordan. Semua orang mencibir, menghina tapi siapa sangka, dialah wanita yang akhirnya duduk di singgasana. Mahar 100 miliar, 100 kilo emas, dan gelar bangsawan. Tapi tunggu, apakah cinta itu tulus? Atau hanya pelarian dari aib kerajaan? Di sebuah dusun kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Ziva. Rambutnya selalu dikuncir rapi, wajahnya bersih meski tak berhias, dan tubuhnya kurus karena sering menahan lapar. Ayahnya meninggal sejak ia usia 12 tahun, meninggalkan ibunya yang hanya penjual gorengan di pinggir jalan pasar. Mereka tinggal di rumah bambu reot, berlantai tanah, dengan kasur tipis beralas tikar. Sejak kecil, Ziva tahu bahwa dunia tidak pernah adil bagi orang miskin. Ia sering diejek karena baju sekolahnya robek, sendalnya jepitannya putus, dan bekalnya hanya nasi garam. Tapi ia tak pernah membalas. Ia hanya memandangi langit dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, suatu hari nanti, aku ingin hidupku berubah." Lulus SMA, ia tak punya pilihan selain menjadi buruh pabrik. Tapi gajinya tak cukup untuk membantu ibunya. Maka, setelah melihat iklan penyalur kerja resmi ke luar negeri, Ziva memberanikan diri mendaftar menjadi TKW di Timur Tengah. Banyak yang mencemooh, bahkan tetangganya berkata sinis, paling juga jadi babu pulang-pulang hamil. Tapi Ziva tak peduli. Ia hanya ingin ibunya bisa tidur di rumah yang tak bocor dan adik tirinya bisa sekolah. Dalam diam, ia pergi membawa harapan. 3 bulan pelatihan, lalu ia diberangkatkan ke Yordan, Saudi. Saat pesawat mendarat di Yordan, Ziva menggenggam tas kecilnya erat-erat. Hatinya campur aduk antara takut dan harapan. Ia dijemput oleh sopir kerajaan dan langsung dibawa ke istana keluarga Sultan Abdullah, salah satu keluarga tertua dan terkaya di Yordan. Saat pertama kali melihat istana itu, Ziva nyaris menangis. Pilar-pilar emas, air mancur di tengah taman, dan lantai marmer yang dingin seperti salju. Tapi ia tahu, ia bukan tamu. Ia adalah pembantu baru. Ia ditugaskan membersihkan kamar bagian timur istana. Kamar itu milik putra mahkota, Pangeran Hussein Abdullah. Hussein baru saja kembali dari London. Usianya 27 tahun. Tampan, cerdas, dan menjadi dambaan seluruh perempuan Timur Tengah. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang sepi. Ia bosan dengan wanita-wanita bangsawan yang penuh kepura-puraan. Dan Ziva? Ia tak tahu bahwa dari balik tirai kamarnya, Hussein memperhatikannya. Melihat caranya menyapu, cara ia mengikat rambut, bahkan senyum tipis yang ia sembunyikan saat bekerja. Bagi Hussein, ada cahaya berbeda pada gadis itu. Sesuatu yang belum pernah ia lihat pada wanita manapun. Hari-hari berlalu di istana, dan Ziva menjalani tugasnya dengan telaten. Ia jarang bicara, tak pernah menatap langsung wajah para bangsawan, dan selalu patuh pada perintah kepala pelayan. Tapi diam-diam, setiap langkahnya di lorong panjang istana itu selalu diikuti oleh sepasang mata teduh milik Hussein. Pangeran Hussein tahu, ia tak boleh terlibat dengan pelayan. Tapi hatinya menolak tunduk pada protokol. Ia mulai mencari-cari alasan agar bisa berpapasan dengan Ziva. Kadang pura-pura butuh teh panas. Kadang meminta kamarnya dibersihkan 2 kali sehari. Hingga suatu hari, ia memanggil Ziva secara langsung ke ruang bacanya. "Masuklah dan duduklah," katanya dengan suara dalam dan tenang. Ziva gemetar. Belum pernah ia dipanggil seorang pangeran untuk hal lain selain marah. Tapi nada suara Hussein berbeda. Lembut, penuh keingintahuan. Ia bertanya tentang Indonesia, tentang keluarga Ziva, tentang mimpi dan kenapa ia datang jauh-jauh ke Yordan. Ziva menjawab dengan gugup, tapi Hussein tampak terpesona. Hari itu, pembicaraan berlangsung hampir 1 jam. Dan sejak itu, pertemuan mereka menjadi rahasia kecil di antara keduanya. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, Hussein menyelinap ke balkon taman kecil di belakang istana. Di sana, di balik semak mawar putih, Ziva menunggunya. Mereka hanya berbincang. Tentang buku, tentang langit, tentang hidup. Dan dari kata-kata yang sederhana itu, cinta perlahan tumbuh. Cinta yang terlarang, tapi tulus.
Hussein tahu, ia sedang bertaruh dengan segalanya. Jika ayahnya tahu, jika para penasihat kerajaan tahu, maka bukan hanya Ziva yang akan diusir. Ia sendiri bisa kehilangan haknya atas tahta. Tapi ia tak peduli. Hatinya sudah memilih. Dan pada malam yang dingin, saat langit Yordan dipenuhi bintang, Hussein menggenggam tangan Ziva dan berkata, "Aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku mencintaimu. Dan suatu hari, aku akan menjadikanmu ratu." Ziva menangis malam itu. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Dicintai. Bukan karena status, bukan karena wajah, tapi karena jiwanya. Mereka berjanji menjaga rahasia itu. Tapi takdir punya rencana lain. Sebulan setelah malam pengakuan itu, Ziva mulai merasa aneh. Mual. Lemas. Sakit kepala. Ia mengira karena terlalu lelah bekerja. Tapi ketika seorang pelayan tua membawanya ke klinik istana, hasilnya mengejutkan, Ziva hamil. Berita itu menyebar cepat seperti api yang menyambar minyak. Kehamilan seorang pelayan, dan ayah dari anak itu adalah pewaris tunggal tahta kerajaan. Para pelayan berbisik di balik pintu. Para penjaga saling bertukar pandang penuh tanya. Dan di ruang utama istana, para penasihat kerajaan memanggil Hussein dengan wajah gelap dan penuh kemarahan. "Bagaimana kau bisa mencoreng nama keluarga kita dengan perempuan rendahan?" seru salah satu penasihat tertua. Tapi Hussein berdiri tegak. Tak sedikit pun ia menunduk. Ziva bukan perempuan rendahan. Dia lebih mulia dari banyak wanita bangsawan yang kau agungkan itu. Sultan Abdullah, ayah Hussein, duduk diam di singgasananya. Matanya tajam, penuh pertimbangan. Ia tahu, skandal ini bisa merusak nama baik keluarga. Tapi ia juga tahu, Hussein bukan anak sembarangan. Jika ia sampai mempertaruhkan tahta demi gadis itu, pasti ada alasan besar di baliknya. Sementara itu, Ziva dikurung di kamarnya. Dilarang keluar, dilarang bertemu siapapun. Ia menangis setiap malam, memeluk perutnya yang masih rata. Tak tahu apakah ia akan diusir, atau dibuang secara diam-diam. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun pagi itu, sebuah keputusan mengejutkan diumumkan. Sultan memanggil semua keluarga inti dan penasihat. Ia berdiri dan berkata, "Jika darah anakku sudah menyatu dengan darah perempuan itu, maka ia harus dinikahi secara sah. Tidak boleh ada anak kerajaan yang lahir tanpa kehormatan." Semua terdiam. Sultan melanjutkan, "Maka pernikahan ini akan disahkan. Dan karena ini luar biasa, aku tetapkan maharnya, setara 100 miliar rupiah dan 20 kilogram emas murni." Ruangan meledak dalam keterkejutan. Beberapa penasihat ternganga. Tapi Hussein hanya menunduk hormat, dan berbisik, "Syukran, ayah." Hari itu, Ziva dipanggil menghadap. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan melewati koridor emas istana, hingga berdiri di depan Sultan. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pelayan di rumah ini," kata Sultan, "tapi calon menantuku. Dan calon ibu dari cucuku." Ziva meneteskan air mata. Ia tak pernah bermimpi sejauh ini. Tapi Allah menulis takdir yang tak terduga. Aula istana kerajaan Yordan dipenuhi cahaya dari ribuan lampu kristal. Hari itu, istana bersolek melebihi pesta kenegaraan manapun. Karpet merah dibentangkan dari gerbang utama, hingga ke dalam ruang pernikahan. Para tamu undangan datang dari berbagai penjuru dunia. Bangsawan, pengusaha kelas dunia, bahkan keluarga kerajaan dari negara tetangga. Semua hadir untuk satu nama, Ziva binti Salim, mantan pembantu yang akan menjadi ratu. Ziva berdiri di balik pintu besar kayu jati yang akan segera dibuka. Ia mengenakan gaun putih berhiaskan berlian murni, kerudung sutra panjang menjuntai hingga lantai, dan mahkota kecil bertabur zamrud menempel di kepala. Hatinya berdegup kencang. Dari seorang anak tukang gorengan, kini seluruh dunia menatapnya. Sementara itu, Hussein berdiri di depan mimbar pernikahan mengenakan jubah resmi kerajaan. Wajahnya tenang, tapi matanya terus mencari. Dan ketika pintu dibuka, semua mata terpaku. Musik orkestra mengalun pelan, dan Ziva berjalan perlahan diiringi pelayan-pelayan kerajaan yang membawa baki emas dan bunga mawar putih. Saat langkah terakhirnya berhenti di hadapan Hussein, mata mereka bertemu.
Tak ada kata yang terucap, tapi semua cinta dan perjuangan mereka tergambar jelas dalam tatapan itu. Imam kerajaan memulai akad, dan dalam satu kalimat ijab kabul yang mantap, dunia Ziva berubah selamanya. Mahar sebesar 100 miliar rupiah dan 20 kilogram emas diserahkan secara simbolis dalam bentuk kalung, cincin, dan gelang emas putih yang langsung dikenakan di tubuh Ziva. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Sebagian menangis haru. Banyak yang tidak percaya bahwa cinta sekuat itu bisa menembus tembok kasta dan tradisi. Setelah ijab kabul, acara dilanjutkan dengan jamuan mewah. Hidangan dari chef bintang 5 disajikan di piring-piring kristal. Musik tradisional Yordan mengiringi tarian kehormatan yang dipersembahkan khusus untuk mempelai wanita. Ziva duduk di singgasana kecil di samping Hussein, dikelilingi bunga melati, mawar, dan cahaya lilin yang membentuk simbol cinta abadi. Malam itu, Ziva tak bisa tidur. Ia duduk di balkon istana mengenakan jubah sutra, menatap bintang-bintang di atas langit Yordan. Di sampingnya, Hussein menggenggam tangannya. "Apakah kau bahagia, istriku?" bisiknya. Ziva tersenyum, lalu menjawab, "Jika ini mimpi, aku tak ingin terbangun." Dari tikar sobek di kampung hingga tahta ratu di tanah asing, Ziva telah membuktikan bahwa takdir Allah bisa mengangkat siapapun yang berserah dan berjuang. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca, jika kamu jadi Ziva, apa kamu akan berani melangkah sejauh itu? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe untuk kisah selanjutnya yang tak kalah menegangkan. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan, Ziva hidup bak putri dalam dongeng. Ia belajar etika kerajaan, tata bahasa Yordan klasik, dan budaya keluarga bangsawan. Pangeran Hussein selalu setia mendampinginya, memperkenalkan Ziva ke dunia baru yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari majalah bekas. Namun, di balik kemewahan, istana bukanlah tempat yang sepenuhnya tenang. Ada bisik-bisik halus, tatapan tajam, dan senyum-senyum palsu yang menyambut Ziva. Tak semua anggota keluarga kerajaan senang dengan kehadirannya. Terutama para sepupu perempuan Hussein yang merasa lebih pantas duduk di sisi sang pangeran. Suatu hari, saat Ziva sedang duduk di Taman Mawar, seorang wanita bergaun hitam menghampirinya. Dia adalah Putri Lina, sepupu Hussein yang dulu sempat dijodohkan dengannya. Senyumnya tipis, tapi matanya menusuk. "Kau pikir statusmu sekarang abadi? Ini bukan sinetron Indonesia, gadis kecil. Kau hanya selingan. Dan selingan tak pernah bertahan lama di sini." Ziva hanya menunduk dan membalas dengan tenang, "Saya tidak berniat merebut tempat siapapun. Saya hanya menjalani takdir yang Allah tulis untuk saya." Kata-kata itu menyebar. Dan sejak saat itu, tekanan demi tekanan mulai datang. Pelayan yang dulu ramah tiba-tiba jadi dingin. Makanan Ziva terlambat disajikan. Beberapa gaunnya robek misterius. Bahkan guru privat istana mencoba menjatuhkan mentalnya dengan sindiran tentang budaya kampungan yang dibawanya dari Jawa. Hussein menyadari perubahan itu. Tapi ia tak ingin bertindak gegabah. Ia mengutus pengawalnya yang paling setia, Jamil, untuk mengawasi Ziva secara diam-diam dan mencatat siapa saja yang mencoba mengintimidasi istrinya. Namun, ancaman terbesar justru datang dari dalam, keraguan dan ketakutan Ziva sendiri. Ia mulai merasa cemas. Apakah benar dirinya layak? Apakah ia kuat bertahan dalam dunia yang dingin dan penuh politik ini? Perutnya semakin membesar, tapi semangatnya perlahan melemah. Sampai suatu malam, ia mendengar dua pelayan membicarakan sesuatu yang mengejutkan. "Kau tahu? Ada yang menyebar kabar bahwa bayi itu bukan anak pangeran. Katanya, Ziva hamil dari sopir istana sebelum menikah. Dan itu sedang dibahas di Dewan Kehormatan Kerajaan." Dunia Ziva seakan runtuh lagi. Tak hanya statusnya, kini kehormatan dan anak dalam kandungannya dipertaruhkan. Air matanya tumpah di kamar. Tapi ia tahu, kali ini ia tidak bisa diam. Esok paginya, ia menemui Hussein. Dengan air mata dan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Dan Hussein berdiri. "Cukup. Mereka pikir istriku bisa dijatuhkan dengan fitnah? Aku akan buktikan kepada seluruh kerajaan bahwa darah anak ini adalah darah raja." Pagi itu, istana mendadak dipenuhi ketegangan. Para penjaga berjaga di berbagai titik, dan pengawal khusus Sultan diminta menutup akses ruang kehormatan kerajaan.
Sebuah pertemuan luar biasa akan digelar, Pengadilan Kehormatan Keluarga Kerajaan. Topiknya, keabsahan anak yang dikandung oleh Ziva. Hussein berjalan di tengah aula dengan langkah tegas. Di sampingnya, Ziva mengenakan gamis putih sederhana, wajahnya pucat namun tegar. Semua mata memandang mereka, sebagian dengan iba, sebagian lagi dengan sinis. Di kursi kehormatan, Sultan Abdullah duduk dengan jubah kehormatannya, tampak lebih dingin dari biasanya. Pangeran Hussein, suara penasihat utama menggema di aula, apakah kau masih bersikeras bahwa anak dalam kandungan wanita ini adalah darah kerajaan? Hussein berdiri tegak, menatap lurus ke arah dewan. Iya, dan aku akan membuktikannya. Lalu ia memberi isyarat kepada Jamil, pengawal setianya. Jamil melangkah maju, membawa sebuah tablet berisi rekaman CCTV yang diambil dari area taman istana dan balkon pribadi Hussein. Dalam video itu terlihat momen-momen kebersamaan mereka. Saat Hussein memberikan bunga, saat Ziva menangis di pelukannya, dan saat Hussein mencium kening Ziva di malam langit Yordan bersinar terang. Semua ini terjadi jauh sebelum kehamilan. Aku mencintainya. Aku bersamanya. Dan aku tahu betul bahwa anak itu darah dagingku, tegas Hussein. Beberapa anggota dewan bergumam. Tapi bukti itu belum cukup. Lalu datang saksi lain, dokter kerajaan. Ia membawa laporan medis lengkap, hasil DNA awal dari sampel darah janin yang diambil saat pemeriksaan rutin. Dari hasil awal yang kami cocokkan dengan DNA Pangeran Hussein, terdapat kecocokan lebih dari 99,9%. Secara ilmiah, kemungkinan anak ini bukan anak kandung pangeran sangat mustahil. Ruang sidang terdiam. Putri Lina yang sejak awal menyebar fitnah menunduk dan menggenggam jubahnya dengan geram. Ia tak menyangka bahwa bukti bisa muncul secepat itu. Namun Hussein tak selesai di situ. Ia mendekati singgasana sang sultan dan berkata lantang, "Ayah, jika aku harus memilih antara tahta dan keluargaku, aku akan memilih keluargaku. Jika mereka tidak menerima istriku dan anakku, maka aku akan meninggalkan kerajaan." Sultan diam. Hening panjang. Tapi lalu, perlahan, sang raja bangkit. Ia menatap semua orang di aula. Kebenaran telah terbukti. Tidak ada lagi fitnah yang akan mengotori keluarga ini. Dan siapapun yang menyebar kebohongan, akan menerima akibatnya. Ia menatap Putri Lina. Kau diasingkan ke Istana Selatan untuk waktu yang belum ditentukan. Nama keluarga ini tidak boleh ternoda oleh hati yang penuh racun. Putri Lina menangis, tapi tidak bisa membantah. Ia dibawa keluar oleh dua pengawal, tanpa sempat bicara sepatah kata pun kepada Hussein. Hari itu, Ziva diangkat secara resmi sebagai bagian penuh dari keluarga kerajaan, tidak hanya sebagai istri Hussein, tapi sebagai pewaris martabat dan kehormatan kerajaan. Ia diberi gelar resmi, Sheikha Ziva Al-Hussein, dan ditempatkan di sisi kanan Sultan selama acara jamuan malam sebagai simbol penerimaan mutlak. Dari seorang gadis biasa yang sempat diragukan, kini seluruh istana bersujud di hadapan kebenaran yang ia bawa. Minggu demi minggu berlalu setelah pengadilan istana yang menggegerkan seluruh Yordan. Ziva, kini bergelar Sheikha Ziva Al-Hussein, mulai menyesuaikan diri dengan status barunya. Perutnya semakin besar, dan istana kini tengah bersiap menyambut kelahiran calon pewaris kerajaan. Namun di balik gegap gempita kabar kehamilan, muncul bisikan-bisikan lama yang kembali menggema dari lorong gelap istana, kutukan pewaris pertama. Menurut legenda keluarga Abdullah, setiap anak pertama dari garis keturunan sultan akan membawa takdir besar, entah kehancuran atau kejayaan. Legenda itu sudah berusia lebih dari 300 tahun, tercatat dalam kitab kuno yang tersimpan di perpustakaan bawah tanah istana. Banyak yang menganggapnya mitos, tapi sejarah mencatat bahwa setiap pewaris pertama selalu mengalami kejadian luar biasa. Termasuk ayah Hussein sendiri, Sultan Abdullah, yang selamat dari percobaan kudeta berdarah saat ia baru lahir. Ziva tak pernah percaya tahayul. Tapi malam itu, ia memimpikan hal aneh. Seorang wanita tua berpakaian hitam berdiri di pinggir ranjangnya, menatap perutnya dan berbisik, "Pewarismu akan mengubah sejarah kerajaan ini, tapi dengan harga yang mahal." Mimpi itu membuatnya gelisah. Ia terbangun dengan keringat dingin dan langsung memanggil Hussein. Tapi Hussein meyakinkannya, itu hanya mimpi, sayang. Takdir kita sudah diberkahi. Namun keesokan harinya,
satu demi satu kejadian aneh mulai terjadi. Air di kamar Ziva berubah bau. Burung merpati putih di taman kerajaan ditemukan mati tanpa sebab. Dan yang paling mengejutkan, dinding kamar bayi yang sedang disiapkan tiba-tiba retak dan membentuk pola menyerupai bulan sabit terbalik, simbol tua dari konflik dalam kitab warisan keluarga. Sultan mulai khawatir. Ia memanggil penasihat spiritual istana, Syekh Hussein, yang sudah puluhan tahun menjaga kitab leluhur. Syekh Hussein membaca pertanda, dan berkata, pewaris ini membawa cahaya besar, tapi juga menarik bayangan kelam. Jika dia lahir saat bulan merah muncul di langit, maka gerbang perubahan akan terbuka. Tanggal kelahiran Ziva diperkirakan jatuh tepat pada malam purnama bulan merah, fenomena langit langka yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Ramalan itu semakin memperkuat kekhawatiran bahwa anak yang akan lahir bukan hanya pewaris, tapi juga pertanda zaman baru. Para penasihat kerajaan mulai mendesak Hussein untuk melahirkan anak di luar istana, agar istana tidak ternoda oleh energi ramalan. Tapi Hussein marah besar. Ia memukul meja rapat dan berkata, anak ini adalah anugerah, bukan kutukan. Siapapun yang mencoba menjauhkannya dari tahta, akan berhadapan langsung denganku. Ziva mulai merasakan tekanan. Ia tahu, meski telah diterima, ia tetap dianggap asing oleh sebagian besar istana. Dan kini, anaknya menjadi pusat dari ketakutan dan ramalan lama. Tapi ia tetap tegar. Ia duduk di kamar bayinya, menggenggam perutnya, dan berbisik, "Nak, apapun yang terjadi, ibu akan melindungimu. Kau bukan kutukan. Kau adalah cahaya yang kami tunggu." Malam menjelang. Langit Yordan mulai berubah kemerahan. Dan di kejauhan, suara guntur terdengar dari arah selatan, seolah kerajaan kuno bersiap menyambut babak baru sejarahnya. Malam itu tiba. Malam di mana seluruh kerajaan menahan napas, menatap langit yang berubah merah membara. Purnama tergantung tinggi di angkasa seperti mata raksasa yang mengawasi segalanya. Di dalam kamar bersalin istana, Ziva bersimbah peluh. Kontraksi datang dengan sangat kuat. Para tabib dan bidan istana bersiap, sementara Hussein tak henti-hentinya menggenggam tangan istrinya, menyeka keringat dan membisikkan doa. Jeritan pertama dari Ziva menggema bersamaan dengan kilat di langit Yordan. Dan ketika bayi itu lahir, seorang putra, angin kencang tiba-tiba menerpa istana. Tirai-tirai istana berkibar sendiri, seolah menyambut kelahiran jiwa baru yang mengubah sejarah. Tangisan bayi memecah malam. Tapi bersamaan dengan itu, pilar marmer di sudut kamar bersalin retak perlahan. Semua yang hadir terdiam. Tabib gemetar. Bahkan Sultan Abdullah berdiri dari singgasananya, menatap bayi itu seperti menatap matahari pertama setelah musim dingin panjang. Para anggota keluarga kerajaan berdiri dan memberikan hormat. Tapi tak semua menyambut dengan tulus. Beberapa masih terdiam, menunggu waktu membuktikan apakah bayi ini benar-benar anugerah atau pemantik dari ramalan tua. Beberapa hari setelah kelahiran, seluruh Yordan merayakan dengan pesta 7 malam berturut-turut. Karpet emas dibentangkan dari istana ke gerbang utama. Warga miskin diundang masuk, diberi makanan, emas, dan pakaian baru. Anak-anak menari di bawah kembang api, dan unta-unta berhias permata berjalan keliling kota membawa bingkisan untuk rakyat. Ziva tampil anggun dalam jubah kerajaan merah darah dengan mahkota berlian di kepalanya. Di pangkuannya, Raihan tertidur tenang. Ia kini tak hanya menjadi istri pangeran, tapi ibu dari pewaris kekaisaran. Seorang wanita biasa dari kampung kecil di Indonesia yang dulu tidur di tikar sobek, kini menjadi pusat kekuasaan dunia Yordan. Sultan Abdullah kemudian mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mulai malam ini, garis keturunan kerajaan akan diubah. Pewaris utama tak lagi berdasarkan darah bangsawan belaka, tapi keberanian dan hati yang bersih. Dan anak ini adalah simbolnya. Ucapan itu menjadi momen sejarah. Ramalan kutukan berubah menjadi legenda kemenangan. Dan Ziva? Ia hanya menunduk pelan, menatap bayinya dan berbisik, "Hidup kita penuh luka, Nak. Tapi hari ini, kita menulis sejarah kita sendiri." Tangan menunjuk kanan menurut kamu, apakah Raihan benar-benar akan menjadi raja besar di masa depan? Atau tantangan besar akan datang kembali menimpa keluarganya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kisah nyata luar biasa berikutnya.